Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Bagaimana persiapannya untuk pretest PPG 2022? Semoga Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada dipermudah dalam mengikuti pretest PPG dan lulus dengan nilai memuaskan. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal pretest PPG mengenai yaitu pretest tentang program matematika untuk guru matematika ya kali ini. Langsung saja Bapak Ibu Guru tanpa berlama-lama, silakan disimak dan kita belajar bersama-sama. Soal nomor 1, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1/5 dan 1/4 adalah. Nah, ini tentang persamaan kuadrat. A, 20x kuadrat min 9x min 1 sama dengan 0. B, 20x kuadrat min 9x plus 1 sama dengan 0. C, 20x kuadrat plus 9x plus 1 sama dengan 0. D, 20x kuadrat plus 9x min 1 sama dengan 0. Nah, kita hitung bersama-sama ya. Untuk menyusun persamaan kuadrat, jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu untuk cara pertama kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu menggunakan rumus x kuadrat min x1 plus x2 x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0, dimana yang tengah ini adalah penjumlahan dari akar-akar, yang ini adalah C-nya konstanta dari hasil perkalian akar-akarnya. Kita substitusikan akar-akarnya. X kuadrat min 1/5 ditambah 1/4 X ditambah 1/5 kali 1/4 sama dengan 0. X kuadrat min, kita samakan penyebutnya ini ya, 1/5 ditambah 1/4 itu penyebutnya yaitu 20, jadi 9/20 X ditambah 1/20 sama dengan 0. Nah, kedua ruas dikalikan 20, maka menjadi x kuadrat kali 20 yaitu 20x kuadrat. 9/20x kali 20 menjadi min 9x. 1/20 kali 20 sama dengan plus 1 sama dengan 0. Cara yang kedua dengan menggunakan rumus x min x1 kali x min x2 sama dengan 0. Kita substitusikan akar-akarnya. X min 1/4 kali x min 1/5 sama dengan 0. X kuadrat kita kalikan menggunakan sifat distributif. X kuadrat min 1/x min 1/5x plus 1/20 sama dengan 0. X kuadrat 1/4x min 1/5x menjadi min 9/20x plus 1/20 sama dengan 0. Kedua ruas dikali 20 menjadi 20x kuadrat min 9x plus 1 sama dengan 0. Pilihan yang sesuai adalah B, yaitu 20x kuadrat min 9x plus 1 sama dengan 0. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B. Lanjut kita ke soal nomor 2. Seorang pemilik rumah ingin mengganti lantai kamar tidurnya yang berukuran 4m x 6m dengan ubin yang berukuran 20 cm x 20 cm. Banyak ubin yang diperlukan agar dapat menutup seluruh lantai adalah A 1200, B 60, C 600, D 120. Kita hitung. Bentuk lantai kamar adalah persegi panjang dengan ukuran 4m x 6m, sehingga luasnya adalah 4 x 6, panjang kali lebar ya rumusnya karena bentuknya persegi panjang. 4 x 6 yaitu 24 meter persegi. 24 meter persegi dijadikan cm persegi menjadi, karena turun 2 tangga berarti dikali 10.000 berarti menjadi 240.000 cm persegi. Jika akan ditutup ubin yang ukuran 20 cm x 20 cm, luasnya, ini luas ubin setiap ubinnya 20 x 20 yaitu 400 cm kuadrat. Maka banyak ubin yang diperlukan adalah 240.000 cm kuadrat dibagi 400 cm kuadrat sama dengan 6
600. Pilihan yang sesuai adalah C sama dengan 600. Jadi jawabannya C 600. Soal yang ketiga, selisih uang Yuli dan Vira adalah Rp120.000. Jika Yuli memberi 2/7 kepada Vira, uang mereka sama banyak. Jumlah uang mereka adalah yang ditanya adalah jumlah uang, ya. A. Rp21.000, B. Rp280.000, C. Rp270.000, D. Rp300.000. Caranya, misal banyak uang Yuli adalah Y dan banyak uang Vira adalah F. Karena Yuli memberi 2/7 uangnya ke Vira dan uang mereka menjadi sama banyak. Ini kunci soalnya. Sehingga berlaku persamaan F ini Vira ya, dikurangi 2/7 F sama dengan Y ditambah 2/7 F. Menjadi F dikurangi 2/7 F sama dengan 5/7 F, sama dengan Y plus 2/7 F. O yang mengandung variabel F kita jadikan 1. 5/7 F dikurangi ini 2/7 F, pindah ke sini jadi negatif 2/7 F sama dengan Y. 5/7 dikurangi 2/7 sama dengan 3/7 F sama dengan Y. Y nya 3/7 F. Karena jumlah uang mereka sama, maka F min Y sama dengan Rp120.000 dikurangi ya selisih ini. Selisih dari Yuli dan Vira adalah Rp120.000. F min Y sama dengan Rp120.000. F Y nya kita ganti 3/7 F sama dengan Rp120.000. F itu bersama dengan sama juga dengan 7/7 karena disamakan penyebutnya. F dikurangi 3/7 F sama dengan 4/7 F sama dengan 120.000. F sama dengan, karena ini dibagi 120.000 dibagi 4/7 maka dibalik menjadi perkalian 7/4 kali 120.000. Kita sederhanakan, ini dicoret 4 bagi 4 1. 120.000 dibagi 4 adalah 30.000. 30.000. F sama dengan 7/1 kali 30.000 yaitu 21.000. Y ini F nya, Y adalah 3/7 F ya, berarti 3/7 kali 21.000. Kita sederhanakan, 7 bagi 7 1, 210.000 bagi 7 yaitu 30.000. Jadi Y sama dengan 3 kali 30.000 sama dengan 90.000. Nah, yang ditanya adalah jumlah uang mereka, maka X plus Y, X nya 210.000, X ini sama dengan F ya, F ini F plus Y sama dengan 210.000 ditambah 90.000, jadi 300.000. Pilihan jawaban yang sesuai adalah 300.000, yaitu yang
25.000 adalah 3. 86 dibagi 3 sama dengan 28, 2/3 hari. Nah, jumlah hari seperti ini kan tidak ada, maka dibulatkan menjadi 29 hari. Jadi jumlah hari minimal ia diproduksi adalah 29 hari. Jadi jawabannya yang D. Nomor 5. Peluang seorang anak terkena suatu jenis wabah penyakit di sebuah desa adalah 0,4. Jika 40% penduduk tersebut adalah anak-anak dan diketahui jumlah penduduk adalah 1.200, tentukan jumlah anak yang terkena wabah penyakit. A. 210, B. 320, C. 192, D. 212. Nah, kita hitung dulu. Sebanyak 40% penduduk desa adalah anak-anak, anak-anaknya 40%, dan jumlah penduduk adalah 1.200, sehingga banyak anak-anaknya adalah 40% kali 1.200 sama dengan 480. Lalu diketahui peluang terkena penyakit adalah 0,4. Banyak anak yang mungkin terkena penyakit adalah 0,4 kali 480.000 sama dengan 192. Pilihan yang sesuai adalah C, yaitu 192. Nomor 6. Romi, Sari, dan Ucok berlatih untuk menghadapi ujian. Romi memerlukan waktu 4/3 jam untuk menyelesaikan latihan, sementara waktu yang dibutuhkan Sari adalah 3/4 kali waktu yang dibutuhkan Romi. Jika Ucok mampu menyelesaikan latihan tersebut dalam waktu 1/4 kali dari jumlah waktu yang dibutuhkan Romi dan Sari, maka waktu yang dibutuhkan adalah titik-titik menit. A. 7, B. 12, C. 35, D. 45. Kita hitung bersama-sama. Waktu yang dibutuhkan Romi adalah 4/3 jam. Waktu yang dibutuhkan Sari adalah 3/4 kali 4/3, karena 3/4 kali punyanya Romi. Kita coret ya, bisa disederhanakan. Jadi 3/4 kali 4/3 adalah 1 jam. Waktu yang dibutuhkan Ucok adalah 1/4 dari jumlah waktunya Romi dan Sari. Jadi 1/4 kali 1 ditambah 4/3 sama dengan 1/4 ditambah 1/3 sama dengan 7/2 jam, atau sekitar 35 menit. Ini dikalikan menit ya, 7/12 kali 1 jam itu kan 60 menit. Kita sederhanakan, dibagi 12, ini 1, ini 5, jadi 7 kali 5 itu adalah 35 menit. Jadi jawabannya yang C, 35 menit. Nomor 7. Seorang petani mampu menanam padi dan jagung di lahan miliknya yang luasnya 10 hektar. Ia merencanakan akan menanami padi seluas tidak kurang dari 2 hektar, tetapi tidak lebih dari 6 hektar, dan menanam jagung sekurang-kurangnya 4 hektar, tetapi tidak lebih dari 6 hektar. Untuk menanam padi per hektarnya diperlukan biaya 400.000, sedangkan untuk menanam jagung per hektarnya diperlukan 200.000 rupiah. Agar biaya penanaman minimum, luas lahan untuk masing-masing tanaman padi dan jagung yang harus ia tanam adalah A. 3 hektar padi dan 7 hektar jagung, B. 4 hektar padi dan 6 hektar jagung, C. 2 hektar padi dan 8 hektar jagung, D. 5 hektar padi dan 5 hektar jagung. Kita hitung bersama-sama. Jika data pada soal dan kita misalkan padi X sama dengan X dan jagung sama dengan Y, maka dapat kita tuliskan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan seperti berikut, yaitu X ditambah
Y sama dengan 10. Ini adalah luas lahan untuk menanam padi dan jagung, sama dengan 10. Lalu luas untuk padi tidak kurang dari 2 hektar tetapi lebih dari 6 hektar. Ini X lebih dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 6. Untuk jagungnya yaitu 4 hektar tetapi tidak lebih dari 6 hektar. Jadi persamaannya Y lebih dari sama dengan 4 atau Y kurang dari sama dengan 6. Biaya tanam atau BT sama dengan 400X ditambah 200Y. Daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan jika kita gambarkan kurang lebih sebagai berikut ini. Jika digambarkan seperti ini titik potongnya masing-masing garis ya. Dari daerah penyelesaian yang kita pilih di atas yang memungkinkan ada di 2 titik yaitu 6,4 di sini 6,4, maka disubstitusikan 400 kali 6 ditambah 200 kali 4 sama dengan 3.200.000. 4,6 ini disubstitusikan ke BT nya sama dengan 400 kali 4 ditambah 200 kali 6 sama dengan 2.800.000. Jadi yang minimum ini adalah yang ini ya, di titik 4,6. Pilihan yang sesuai yaitu 4 hektar dan 6 hektar jagung. Ini 4 hektar jagung dan 4 hektar padi dan 6 hektar jagung. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 8, X kuadrat min 9X plus K sama dengan 0. Akar-akarnya adalah X1 dan X2. Jika nilai X1 sama dengan 5, X2 sama dengan Jika nilai X1 plus 5X2 sama dengan 25, maka nilai K sama dengan A15, B5, C10, D20. Dari persamaan kuadrat X kuadrat min 9X plus K sama dengan 0 dengan akar-akar X1 plus X2 kita peroleh ini jumlah kuadrat itu rumusnya jumlah akar-akar, maksudnya jumlah akar-akar itu rumusnya min B per A sama dengan min 9 karena di sini B nya min 9 per 1, A nya ini 1 sama dengan 9. Perkalian akar-akarnya rumputnya C per A. C nya K, A nya 1, K dibagi 1 sama dengan K. X1 plus 5 X2 sama dengan 25. X1 plus X2 sama dengan 9. Kita masukkan ke sini ya, 9. 4X2 sama dengan 25. 4X2 sama dengan 25, 9 nya dipindah ruas dikurangi 9, 25 kurangi 9 adalah 16. X2 sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Kita dapatkan X2 nya 4. Lalu kita substitusikan ke X1 nya. X1 sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Lalu X1 kali X2 sama dengan K. Maka kita tinggal mengalihkan 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi K nya adalah 20, yaitu yang D. Nomor 9, X kuadrat min 7X plus 9 sama dengan 0. Memiliki akar-akar X1 dan X2. Jika X1 ditambah 4X sama dengan 16, maka nilai X adalah A14, B10, C12, D11. Kita hitung bersama-sama. Dari persamaan kuadrat X kuadrat min 7X plus X sama dengan 0 dengan akar-akar X1 plus X2 kita peroleh rumus penjumlahan akar yaitu X1 plus X2 sama dengan min B per A sama dengan min B nya adalah min 7, A nya adalah 1, yaitu sama dengan 7. Perkalian akar-akar X1 plus X2 rumusnya adalah C per A sama dengan X per 1 sama dengan X. X1 plus 4X kuadrat sama dengan 16. X1 ditambah
X2 ini 4X nya kalau dijabarkan X2 ditambah X3 3X2 sama dengan 16. X1 plus X2 nya adalah 7 ditambah 3X2 sama dengan 16. 3X2 sama dengan 16 dikurangi 7 sama dengan 9. X2 sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. X1 nya sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. X1 kali X2 sama dengan X. 3 kali 4 sama dengan X. 3 kali 4 12, jadi X nya adalah 12. Jadi jawabannya yang C. Nomor 10. Seorang peternak ikan akan membangun 4 buah kolam pada lahan yang berukuran 25 kali 25 meter, berarti ukurannya persegi. Jika masing-masing kolam yang akan dibuat berukuran 8M kali 7M, lahan yang tersisa, luas lahannya berbentuk persegi, sedangkan kolamnya berbentuk persegi panjang. A 378, B 412, C 356, D 401. Kita hitung. Luas lahan keseluruhan yaitu 25M kali 25M sama dengan 625 meter persegi. Masing-masing kolam luasnya 8M kali 7M sama dengan 56 meter persegi. Total luas lahan yang dipakai untuk kolam adalah 4 kali 56 sama dengan 224. Sehingga luas lahan yang tidak terpakai untuk kolam adalah 625 dikurangi 224 sama dengan 401. Jadi sisa lahannya adalah 401. Nah, demikian Bapak Ibu Guru soal latihan pretest PBG matematikanya. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu Guru tetap semangat dalam belajar untuk menghadapi pretest PBG 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.